mendoa, ya Allah, kasih aku ini, kasih aku kesempatan, tapi tidak didengar lagi. Tuan-tuan, para pendengar kasetku yang tercinta, ada tersebut dalam hadis Nabi, wa malbasuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa ghudhiya bil haram. Ya Rabb, fa'anna yustajabulah. Ash'asa aghbara, badan sudah penuh dengan kotoran, penuh debu. Yang mudu yadaihi ila sama, menadahkan tangan keduanya ke langit. Ya Rabbu, ya Tuhanku, tolong aku, ya Allah, bela aku. Padahal yang dimakan haram, yang diminum haram, dibesarkan dengan yang haram. Fana yustajabulah. Dengan jalan apa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa itu? Badan kotor menghadap kepada yang bersih, meminta diberi kebersihan. Bagaimana caranya? Tuan-tuan yang terhormat, pernah dalam Quran Tuhan mengatakan, la yanzuru ilaihi wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihi. Allah tak mau mengajak dia bercakap dan Allah tidak memandang kepada dia. Saya sendiri dengan segala kerendahan hati mengatakan bagaimana beratnya kita bertemu dengan seorang orang besar, lalu dia mengulurkan tangan kepada kita, tapi mata kita tidak dilihatnya. Sengsara rasanya. Bagaimana dengan Tuhan kalau Tuhan tak mau melihat kita? Nah, sebab itu para pembaca, pendengar kaset yang tercinta, berdoalah kepada Tuhan supaya hati kita selalu terbuka. Jangan sampai kita mempunyai hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak memberi manfaat, jiwa yang tidak pernah kenyang, dan doa yang tidak didengar. Ya Allah, dengarkan doa kami dan tunjukkan kepada kami jalan yang benar dan beri kami terang dalam kehidupan ini. Yang keempat ialah wa min du'a illa yusma'. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, jangan sampai doaku tidak terdengar, tidak didengar oleh Tuhan. Sebagaimana kita tahu, doa itu adalah mukhul ibadah, tulang sumsum daripada ibadat kita sendiri kepada Tuhan. Segala perbuatan kita patrikan dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan diizinkan oleh Allah, disampaikan maksud kita, macam-macam yang kita minta kepada Tuhan. Tapi kalau doa itu sudah tak diperdulikan lagi oleh Tuhan, apa celaka kita, apa daya kita, apa upaya kita? Di sini kita melihat apa sebab maka doa tidak didengar oleh Tuhan, tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tentu saja bukan dari salah Tuhan, melainkan dari salah kita sendiri. Di dalam Al-Quran dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah tersebut, kepada Engkaulah kami menyembah ya Allah, dan kepada Engkau kami minta tolong. Tapi dengan tidak sadar, kerap kali kita berbuat terbalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, kepada Engkau kami minta tolong, lalu kepada Engkau kami menyembah. Minta tolong dulu baru menyembah. Minta tolong banyak-banyak tapi terima kasih tidak ada. Tentu saja tidak didengar oleh Tuhan. Di dalam satu hadis tersebut, Asy'asa ar-rabbara yamuddu yadaihi ila samai ya Rabbu ya Rabbu, wa mat'amhu haramun,
wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Badan sudah kotor, sudah berkerunyut, kesusahan, kegelisahan kehidupan terbayang kepada tubuh sendiri, lalu menadahkan tangan ke langit meminta kepada Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Bagaimana Tuhan bisa mengabulkan? Dengan pikiran yang kotor engkau menghadap kepada Tuhan. Kalau tidak terkabul, jangan Tuhan yang disalahi, hatimu sendirilah salahi. Apa yang engkau perbuat dalam kehidupan ini? Di mana terdesak engkau ingat kepada Tuhan. Di zaman kesenangan engkau lupakan Tuhan. Di dalam mendapat percobaan engkau merengek mengadu kepada Tuhan. Jiwa yang seperti ini janganlah sampai timbul pada diri kita sendiri. Saya sudah mengalami apabila saya berhadapan dengan orang besar, saya ingin dia menghadapkan matanya kepada saya. Apa kabar saudara? Kabar baik. Dia lihat mata saya lihat mata dia. Tapi kalau ketika dia bersalam dengan saya, dia melihat kepada orang lain, bukan main sakit hati saya. Apa salah saya maka dia begitu? Mengapa tidak saya yang dipandang? Sedangkan dengan sesama manusia lagi begitu perasaan kita. Bagaimana dengan Tuhan? La yanzuru ilaihim wa la yukallimuhum. Allah tidak memandang sebelah mata kepada Allah, kepada kita. Allah tak mau cakap, tidak mau bercakap dengan kita sepatah pun. Langit mana tempat kita bernaung, bumi mana tempat kita berpijak kalau sudah demikian keadaannya. Nah, ini yang dijaga tuan-tuan yang terhormat dalam doa keempatnya itu. Hati janganlah sampai tidak khusyuk, ilmu janganlah sampai tidak memberi manfaat, nafsu janganlah sampai tidak kenyang, dan doa janganlah sampai tidak didengar. Saudara-saudara, moga-moga Allah memberikan kepada kita hati yang terang. Sebagaimana ayat yang mula-mula saya sebut tadi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah lah jadi pemimpin bagi orang yang beriman, sehingga dari gelap gulita dibawa dia oleh Tuhan kepada terang benderang. Walladzina kafaru, tetapi orang-orang yang sudah tidak ada kepercayaannya kepada Tuhan, awliya'uhumut taghut, yang menjadi pemimpinnya bukan Tuhan tapi setan. Dia akan membawa orang itu daripada terang benderang ke dalam gelap gulita. Kita jadi meraba-raba dalam gelap kehidupan. Dalam meraba-raba itu masih ragu entah kemana akan pergi. Maut pun datang. Gelap selalu. Di dunia gelap, di akhirat pun gelap. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang terhormat, para peminat kaset ini, moga-moga semuanya ini menjadi kenang-kenangan kepada Tuhan di dalam perjalanan yang jauh, di dalam keistirahatan hidup, sehingga mendapat ketetapan hati dan tumakninah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.